Kadang kita di masyarakat awam itu sedikit bingung, Ustaz. Iya, jangan bingung, hari raya masih lama. Nanti Terkait hari iya. raya itu, Ustaz, atau awal Ramadan itu, Ustaz. Kadang kan ada yang tidak bersamaan itu, Ustaz. Oh iya, terus? Itu bagaimana untuk menentukan awal Ramadan atau awal Syawal? Apakah banyak metode itu, Ustaz? Oh begitu ya? Iya, Ustaz. Iya. Penentuan awal Ramadan atau awal bulan Syawal atau juga awal bulan Zulhijjah, karena ini akan memiliki kaitan dengan amal ibadah. Seperti awal Ramadan ini berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan, juga awal Syawal sholat Id, dan di awal bulan Dzulhijjah karena di situ ada hari Arafah untuk pelaksanaan wukuf di Mekah untuk orang yang sedang melakukan ibadah haji. Penentuan awal Ramadan dan awal Syawal ini yang ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman Khulafaur Rasyidin itu adalah menggunakan metode ru'yatul hilal. Menggunakan metode ru'yatul hilal. Sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di zamannya Al-Khulafaur Rasyidun, sahabat yang 4 itu, yang digunakan adalah metode ru'yatul hilal. Ketika bulan Sya'ban, malam tanggal 30, hilal sudah terlihat, maka bulan Sya'bannya hanya 29 hari. Hari yang ke-30 langsung masuk bulan Ramadan, karena hilal Ramadan sudah muncul. Tapi ketika hilal tidak muncul, karena mungkin posisinya masih belum memenuhi kriteria untuk bisa dilihat, atau karena tertutup mendung, maka ada istilah istikmal, disempurnakan. Jadi bulan itu disempurnakan, digenapkan jumlahnya 30 hari. Misal malam 30 Sya'ban, hilal tidak kelihatan, baik karena posisi hilal masih belum imkan untuk diru'yah, belum bisa untuk dilihat, atau sudah imkan akan tetapi tertutup oleh mendung. Maka bulan Sya'bannya diistikmal, disempurnakan 30 hari. Maka dengan demikian Sya'ban 30 hari, tanggal 1-nya nunggu besoknya, bukan di hari yang ke-30. Maka di bulan Ramadan, akhir Ramadan, untuk menentukan Syawal seperti itu juga. Seperti tahun ini, itu malam 30 malam apa? Malam Jumat ya? Iya. Malam Jumat, malam ke-30. Jadi hari Kamis itu hari yang ke-29. Maka pada saat sore hari di akhir hari yang ke-29 itu ada tim Ru'yatul Hilal. Kalau pada saat itu hilal tidak kelihatan, karena faktornya mungkin ya posisi masih belum memenuhi kriteria untuk bisa dilihat, atau karena tertutup mendung, maka dengan demikian Ramadan digenapkan 30 hari di istikmal. Jadi Jumatnya masih terhitung bulan Ramadan, maka hari rayanya di hari Sabtu. Tapi kalau malam Jumat, kalau Kamis sore di hari yang ke-29, semisal ru'ah hilal sudah bisa dilihat dan kenyataannya memang terlihat, karena memang apa istilahnya ya posisinya sudah memenuhi kriteria dan tidak ada mendung, maka Jumatnya sudah masuk tanggal 1 bulan Syawal. Maka Ramadan hanya 29 hari. Karena memang seperti itu anjuran dan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu ya karena melihat hilal, dan juga berhentilah puasa, akhiri puasa kamu ketika melihat hilal.
Maka tidak ada istilah, wah puasanya kurang 1 hari, bukan kurang. Karena memang sudah bulan Ramadan habis, hilal Syawal sudah muncul. Jadi tidak bisa kita engkel-engkelan, wah ini kurang ini. Jadi harus saya sempurnakan Digenapkan. 30 Ramadan. Nabi saja. Ini sudah kekasih Allah ini. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para utusan. Itu beliau yang puasa genap 30 hari. Itu hanya berapa kali itu sepanjang beliau melakukan puasa Ramadan sejak puasa Ramadan diwajibkan sampai beliau wafat. Apakah kurang? Bukan kurang, karena kebetulan memang Ramadannya pada saat itu tidak sampai 30 hari, hanya 29. Maka metode yang dipakai oleh Rasulullah sampai zaman Al-Khulafaur Rasyidun itu melalui metode ru'yatul hilal. Ketika hilal tidak bisa dilihat, maka dengan cara istiqmal, jumlah harinya digenapkan 30 hari. Lalu apakah ada metode lain? Ada metode hisab. Akan tetapi metode ini tidak dipakai di zaman Rasulullah dan zamannya Al-Khulafaur Rasyidun. Konon yang pertama kali pakai metode ini adalah Al-Imam Mutarrif. Beliau guru daripada Al-Imamul Bukhari. Sehingga di organisasi di Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu metode yang dipakai adalah metode ru'yatul hilal. Ketika hilal tidak bisa dilihat, maka dengan cara istiqmal. Jadi bulannya digenapkan 30 hari. Jadi kalau yang Anda tanyakan metodenya ya seperti itu. Maka tidak bisa engkel-engkelan. Kalau sudah hilal kelihatan ya puasa. Oh sudah, saya mau ikut yang belakangan saja. Ngalak semudih. Tidak bisa seperti itu. Ini urusan syariat. Misalnya hilal sudah terlihat, ya ikuti sudah keputusan pemerintah. Apalagi pemerintah sudah mengeluarkan hasil isbat, hasil penetapan awal Ramadan atau awal bulan Syawal. Kita wajib kok mengikuti hasil pemerintah, tidak bisa engkel-engkelan. Apalagi tidak punya metode. Artinya dia mau dibilang sebagai hasib, ahli hisab, tidak bisa menghitung apa-apa. Nah, kita sebagai rakyat harus mengikuti hasil isbat. Ketika pemerintah menentukan kapan awal Ramadan atau kapan awal Syawal, ya kita wajib untuk mengikuti hasil isbat itu. Hasil penetapan dari pemerintah. Maka ini ada di salah satu keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama, di Muktamar yang ke-20 yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 10 sampai tanggal 15 Muharram yang bertepatan dengan 8 sampai 13 September tahun 54 Masehi. Ini ada pertanyaan demikian. Sedikit saya baca. Ini di Ahkamul Fuqaha, kumpulan hasil Muktamar NU mulai tahun 26 sampai 2010. Ini di halaman 290, masalah yang ke-278. Mengumumkan awal Ramadan atau Syawal untuk umum dengan menggunakan metode hisab. Soal bagaimana hukumnya mengumumkan awal Ramadan atau awal Syawal untuk umum dengan hisab atau orang yang mempercayai sebelum ada penetapan hakim atau siaran dari Departemen Agama. Boleh ataukah tidak? Ini pertanyaan dari PCNU Banyuwangi. Jawab, sesungguhnya mengabarkan tetapnya awal Ramadan atau awal Syawal dengan hisab itu tidak terdapat di waktu Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Sedang pertama-tama orang yang memperbolehkan puasa dengan hisab ialah Imam Mutarrif, guru Imam Bukhari. Adapun mengumumkan tetapnya awal Ramadan atau Syawal berdasarkan hisab sebelum ada penetapan atau siaran dari Departemen Agama, maka Muktamar memutuskan tidak boleh. Jadi orang yang ahli hisab, kalau untuk dilakukan sendiri, hanya untuk dirinya sendiri,
Artinya untuk pribadi, tidak untuk diumumkan kepada halayak umum, untuk ngajak-ngajak orang lain itu boleh. Nah, kalau hanya untuk pribadi. Tapi kalau sampai mengumumkan kepada orang lain, sebelum ada keputusan sebelum ada penetapan atau siaran dari Departemen Agama, maka muktamar memutuskan tidak boleh, sebab untuk menolak kegoncangan dalam kalangan umat Islam, biar masyarakat tidak terjadi kegoncangan, tidak terjadi gejolak, dan muktamar mengharapkan kepada pemerintah untuk melarangnya. Artinya apa? Ketika pemerintah sudah menetapkan awal Ramadan atau awal bulan Syawal, maka rakyat harus mengikuti hasil keputusan pemerintah selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan konsep syariat. Artinya tadi itu dijelaskan konsep penentuan awal Ramadan dengan awal Syawal ini melalui metode ru'yatul hilal. Ketika hilal terlihat, maka di malam itu termasuk tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 bulan Syawal. Ketika tidak terlihat, maka bulan tersebut disempurnakan 30 hari yang dikenal dengan istilah istikmal. Selama keputusan pemerintah tidak bertentangan dengan rumusan syariat Islam, maka isbat penetapan awal Ramadan atau awal bulan Syawal itu wajib diikuti oleh masyarakat, oleh rakyat. Jadi kita itu harus mengikuti hasil seperti ini, seperti hari raya yang akan kita hadapi, apakah itu hari Jumat atau hari Sabtu. Jawabannya nunggu hasil isbatnya pemerintah. Terus bagaimana jika kan di Indonesia itu banyak kelompok-kelompok itu? Iya, betul. Kemarin waktu awal Ramadan itu 2 hari sebelum kita puasa itu ada yang sudah melaksanakan puasa. Iya. Nah, terus waktu awal kita puasa itu kan hari Kamis. Ada sebagian kelompok itu awal puasanya itu hari Jumat atau Sabtunya. Itu bagaimana, Ustaz? Metode yang mereka pakai apa ini? Iya, Ustaz. Kalau metode yang mereka pakai apa, wallahu a'lam, kami tidak mengetahui secara real, secara detail. Jadi apa metodenya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita sebagai warga Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama, kita punya prinsip dan keyakinan harus mengikuti hasil isbat. Nah, tentunya hasil isbat ini kalau di negara kita ya melalui ru'yatul hilal. Ketika hilal tidak bisa dilihat, maka dengan cara istikmal. Entah di bulan kemarin itu di bulan Sya'bannya apa 29 apa 30. Kurang paham, saya lupa apa itu, tapi sepertinya 29 yang kemarin, 29 hari. Jadi di malam Kemisnya itu yang seharusnya tanggal 30 Sya'ban, karena malam Kemisnya sudah kelihatan hilal bulan Ramadan, maka hari Kemis kemarin itu sudah masuk ke tanggal 1 bulan Ramadan, sehingga Sya'bannya itu hanya 29. Jadi hari terakhir bulan Sya'ban kemarin ya hari Rabu. Jadi kalau ada kelompok yang berhari raya 2 hari sebelum isbat pemerintah, ya wallahu a'lam metode apa yang mereka pakai, kami tidak tahu. Terus bagaimana kita menyikapi? Ya, kita sebagai warga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, kita punya metode, punya prinsip. Ini penetapan awal Ramadan pakai ru'yatul hilal, ketika hilal tidak terlihat maka istikmal. Kita ketika sudah diisbat oleh pemerintah wajib mengikuti hasil pemerintah. Kami ingat ini ada kitab bagus miliknya almarhum Al-Allamah Kiai Haji Maimun Zubair Sarang. Judul kitabnya Nususul Akhyar fis Shaum wal Iftar. Di beberapa teksnya para ulama terkait dengan memulai puasa Ramadan
dan mengakhiri puasa Ramadan untuk melakukan hari raya Idul Fitri. Beliau mengatakan begini, wa qala li jaddi Kiai Ahmad bin Su'aib, kata Kiai Maimun Zubair, mbah saya, kakek saya yang bernama Kiai Ahmad bin Su'aib, beliau mengatakan faltasum anta wa tuftir ala ma qarrarahu wa asbatahul hakim. Kamu puasa dan kamu berhenti puasa, artinya kamu puasa Ramadan, awali puasa Ramadan dan akhiri puasa Ramadan kamu, artinya untuk menentukan hari raya Idul Fitri sesuai dengan keputusan yang telah diisbat, ditetapkan oleh hakim di Indonesia itu oleh Kementerian Agama, yang diwakili oleh Kementerian Agama. Madama huwa ala ma yaqtadihi syar'u, selama isbat penetapan yang dilakukan oleh hakim itu sesuai dengan aturan syariat Islam, yaitu yang kita pakai adalah metode ru'yatul hilal. Ketika hilal tidak kelihatan, maka dengan cara istiqmal, ay muwafiqan lil qawaid asy-syar'iyyah, wa illa fa alaika bil ikhfa. Ketika isbat tidak sesuai dengan aturan syariat, maka kamu ngikuti aturan syariat itu tapi tetap dengan cara ikhfa, ya sembunyi-sembunyilah ini, tidak terang-terangan, karena biar tidak menentang arus ini, tidak menentang arus. Seperti itu. Maka alhamdulillah kami dan lingkungan kita ini dari dulu sampai sekarang sudah turun-temurun menggunakan metode ru'yatul hilal yang tentunya kita patuh dan taat kepada hasil isbatnya pemerintah. Jadi untuk seperti saat ini ketika kita ditanya kapan hari raya, nunggu hasil isbat pemerintah. Kita tidak bisa bilang hari Jumat ataukah hari Sabtu. Jadi jawabannya nunggu hasil isbatnya pemerintah. Jadi kita tidak usah sok. Kadang kita akan sok, wah ini puasa kurang, kita lengkapi, ya sudah, kalau sudah diisbat selesai. Kita punya kewajiban untuk patuh pada hasil isbat. Kadang kan ada, sudah hasil isbat hari Sabtu, kadang hari rayanya masih hari Senin. Jadi hasil isbatnya hari Sabtu, hari rayanya kadang masih hari Senin. Ini hati-hati. Kalau sudah diisbat, hilal sudah kelihatan, berarti hari Sabtu itu kan, misalnya hari Sabtu, misalnya hari Jumat hilal kelihatan, diisbat oleh pemerintah, semisal ini, contoh, bukan menentukan tahun Ramadan tahun kapan, tidak, contoh. Hari Jumat semisal masuk tanggal 1 bulan Syawal, karena hilal di malam itu sudah muncul. Maka tentunya hari Jumat masuk bulan Syawal. Lalu masih ada orang puasa di hari Jumat ini, maka dia akan jatuh kepada puasa pada saat hari raya. Puasa pada saat hari raya hukumnya haram. Makanya maunya ibadah, jadi perbuatan maksiat tapi terbungkus dengan perbuatan haram tapi dibungkus dengan bahasa ibadah. Maka ini kita harus patuh kepada rumusan para ulama. Tentunya ulama merumuskan itu melalui ijtihadnya beliau, yang mana hal ini sunnah Nabi, dan alhamdulillah di Indonesia itu hasil isbatnya selalu mengacu kepada hasil ru'yatul hilal ini. Alhamdulillah kita patuh saja kepada hasil ru'yatul hilal. Contoh lagi, Sa'ban, Kamis kemarin sudah diisbat oleh pemerintah sebagai awal dari bulan Ramadan. Lalu ada orang, kok tidak puasa? Iki gula mulakna hari Jumat, gula nampanin saya mudik. Saya mau ngambil yang belakangan. Kadang sampai Sabtunya baru dia 2 hari puasa. biasanya. 2 hari, berarti dia Kamis tidak puasa. Sabtu tidak
Tidak puasa ini kan sudah meninggalkan kewajiban puasa Ramadan selama dua hari. Karena kita hati-hati. Kita ikuti kelompok mayoritas yang jelas-jelas kebenarannya. Di samping sudah mayoritas, sudah sangat kuat sekali dalilnya. Seperti itu, wallahu a'lam. Jadi sekali lagi, kita di Ramadan ini, kapan hari rayanya? Nunggu hasil isbat pemerintah. Ketika diisbat, kita ikuti. Tidak usah engkel-engkelan, wah puasa saya kurang, terus saya masih mau ikut yang belakangan saja. Ini bukan masalah ikut-ikutan, tapi ini urusan ibadah. Ya wallahu a'lam.